Oke, selanjutnya kita akan berbicara mengenai competitive force dengan menggunakan tool Porter Five Forces yang terdiri dari force dari buyer, force dari supplier, force dari new entrant, force dari substitute, dan yang paling penting adalah force dari kompetitor. Karena dengan menganalisa Porter Five Forces, kita jadi tahu apakah perusahaan yang akan kita buat layak untuk dikerjakan lebih lanjut, ataukah kekuatan pesaingnya terlalu berat, tekanannya terlalu berat, sehingga kita nggak usah bikin perusahaan ini. Oke, maka analisis competitive force itu sangat penting dan krusial. Untuk perusahaan pesan parkir akan dipresentasikan oleh Pak Pravira. Ini buat contoh ya, silakan. Baik Pak Tantri, terima kasih. Untuk sesi 4 ini saya akan berbicara tentang competitive force atau Porter Five Forces. Nah, untuk Porter Five Forces ini memang kami membuatnya agak sedikit lebih detail ya dibanding dengan contoh-contoh yang ada di buku. Di mana kami membuat sebuah indeks, yaitu kita bagi 3 indeksnya, itu rendah untuk indeks 1, sedang untuk indeks 2, dan tinggi untuk 3 gitu ya. Lalu seperti biasa untuk Porter Five Forces pasti ditentukan bobot 1 sampai 0, yang maksimal nilainya 1. Di mana kalau 0 itu tidak berpengaruh dan 1 itu sangat berpengaruh. Nah, nanti dari indeks dan bobot akan di total dikalikan, jadi nanti akan keluar nilainya 1 sampai 1,66 itu berapa rendah, 167 sampai 2,33 itu sedang, dan 2,34 sampai 3 itu tinggi. Yang perlu dibuat dari Porter Five Forces-nya itu adalah, kalau biasanya kan rate of new entrance nilainya berapa, langsung kan dikasih bobot dan indeks, terus bargaining power of buyer dikasih bobot dan indeks berapa. Nah, kalau kami di belakang memang didetailkan satu persatu, jadi rate of new entrance, apa saja sih yang ada di dalam rate of new entrance, nah, itu tergantung dari bisnisnya masing-masing gitu. Kalau dari pesan parkir, waktu itu yang terpikir adalah skala ekonomi perusahaan. Nah, skala ekonomi perusahaan itu jadi perusahaan itu harus duitnya banyak atau tidak. Terus kemudahan duplikasi produknya mudah diduplikasi atau tidak. Kalau terus pendanaan pemain baru itu dia bisa dapat dana atau mudah atau sulit sebenarnya cari dananya. Nanti masing-masing itu akan diberi bobot. Bobotnya 1 sampai 5. 0 sampai 1 gitu. Jadi total harus 1. Nah, lalu mereka masing-masing akan diberikan indeks. Nah, setelah itu nanti setiap bagian dari rate of new entrance akan mendapatkan nilai yang akan ditotal sehingga totalnya akan menjadi satu nilai keseluruhan. Begitu juga dengan bargaining power of buyer. Di situ kami bisa ada apa aja sih yang di dalam bargaining power of buyer, ternyata penerapan harga konsumen tinggi atau rendah nih, berpengaruh atau tidak ya. Jumlah konsumennya itu kalau jumlah konsumennya sedikit, mallnya ramai atau sepi nih, ya itu kan berpengaruh juga. Lalu ada switching cost. Kalau orang berganti produk, misalnya dari produk pesan parkir ke produk lain, itu seperti apa? Apakah berpengaruh, indeksnya tinggi atau rendah gitu. Nah, nanti di total. Lalu ada trade of substitute product. Nah, untuk produk pengganti ada harga dan kualitas. Lalu ada kemudahan. Gitu. Nanti dinilai sendiri. Terus bargaining power of supplier. Apa sih yang supplier dari parkir? Kalau kami lihat dari industri ini cuma ada 2 karena digitalisasi, pasti satunya peralatan IT, satunya lagi adalah pemilik lahan parkirnya. Jadi penerapan harga untuk pemasoknya gimana? Mereka akan bermain harga atau tidak. Nanti masing-masing akan diberi nilai. Jadi kayak ini trade of new entrance, nanti jadi poin totalnya 1,3, lalu bargaining power of buyer 2,2, terus trades of substitute product nanti 1,8. Nah, jadi
itu akan ditata lagi seperti ini. Dengan rata-rata nilai dari Porter 5 Forces-nya adalah 1.32. Nah, poin 132 ini kalau kita lihat dari rentang penilaian data ini ada di mana gitu. Kalau dia ternyata rendah atau tinggi. Nah, ini 132 berarti rendah kan? Kalau dilihat sini berarti ancaman dari eksternal itu tidak terlalu besar. Nah, setelah tahu itu, kita akan membuat spider web. Nah, spider web ini gunanya apa? Supaya kita tahu ancaman terbesar itu sebenarnya ada di mana sih. Nah, ini di sini kami mencoba membuat dari 5 kekuatan Porter itu, ternyata yang paling besar terlihat adalah bargaining power of buyer. Jadi bisnis ini benar-benar tergantung dari buyers. Kalau mallnya sepi, ya bisnisnya kurang. Bayarnya lari, ya bisnisnya akan pendapatannya berkurang. Gitu. Nah, setelah mendapatkan itu, nanti kita harus membagi menjadi opportunity dan threat. Opportunity dan threat-nya ini dibangun dari Porter 5 Forces dan analisa PST. Jadi semua ditulis di opportunity, lalu yang threat-nya dikumpulkan. Itu nanti akan dipakai untuk EV dan EV. Baik, itu aja Pak untuk sesi 4. Terima kasih. Ada pertanyaan? Silakan. Tadi ada pertanyaan ya tentang Porter 5 Forces ya. Apakah layak bisnis ini dibangun? Karena banyak mall juga yang parkirannya kosong ya. Ada yang kosong, ada yang enggak. Nah, silakan mungkin dijawab. Kalau parkirannya kosong, ngapain kita pakai pesan parkir? Betul, Pak. Ini saya jawab, Pak. Iya. Jadi gini, benar itu tadi adalah suatu pertanyaan yang menarik ya. Kalau kita lihat dari Porter 5 Forces pun ada bargaining power of buyer. Jadi kalau bayarnya sepi, ya bisnis ini juga nggak akan menarik gitu. Nah, tugasnya kami adalah sebagai pebisnis adalah membuat itu tidak sepi. Tapi itu kan tergantung ya, tergantung juga dari mallnya. Kadang memang harus bisa tidak dipungkiri bahwa ada mall yang sepi, ada mall yang ramai gitu ya. Nah, nanti bagaimana strategi pesan parkir kalau mallnya sepi, bagaimana dia membuat ramai gitu. Nah, salah satu yang kami bikin membuat ramai adalah di pesan parkir itu diintegrasikan dengan bisnis lain. Kalau parkir yang sekarang kan enggak. Nah, ini yang kami coba untuk sesuatu yang lain gitu. Jadi, kalau parkir ternyata di mall, misalnya mall mana, mall di Bekasi sepi gitu, ya kita buat produk yang di mall Bekasi banyak diskonnya. Itu sebenarnya buat memancing pembeli untuk datang juga. Gitu. Ya, memang harus dianalisa lagi nanti seberapa besar strategi marketingnya itu bisa mendorong penggunaan aplikasi ini. Gitu. Jadi sebenarnya tidak semua tempat parkir cocok untuk di-apply bisnis ini ya. Betul, kalau Pak. mall-mall yang nggak cocok, kalau mall-mall yang sepi ya dia harus menciptakan traffic puller, entah apa namanya mengundang tinen yang jadi anchor brand maupun apapun, atau ngasih diskon yang banyak, atau mau bikin apa namanya hal-hal semuanya yang bersifat traffic puller. Itu urusan mall. Kalau urusan parkirnya itu kan given. Makanya perusahaan ini harusnya dibuat atau di lokasi dari perusahaan ini, perusahaan pesan parkir, harus di tempat-tempat yang rame, yang susah nyari parkir. Ya, mungkin di apa namanya Ion yang full banget kalau hari Sabtu Minggu, atau tempat-tempat lain IKEA itu kan full banget kalau weekend. Nah, mereka akan lebih suka menggunakan model-model parkir ini. Mungkin ada pertanyaan lain, silakan. Berarti pangsa pasarnya di mall aja ya Pak Pravira? Kalau untuk awal, ya memang di mall dulu. Saya ulangi, bukan pangsa target market. Iya, target market. Iya Pak, maaf Pak, maksudnya target marketnya di mall Pak. Kalau kita lihat target marketnya, kalau nanti bicara bab 5 ya, sebenarnya target marketnya nggak hanya ke mall, tapi bisa buat macam-macam juga. Tapi memang yang diincar pertama adalah mall dengan okupasi yang besar.
Jadi kalau mall-mall kecil memang bukan target utama pada saat kita buat nanti di bab 5. Gitu, Bu. Baik, Pak.